Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, keprihatinan negeri saat ini mengkacaukan pikiran saya secara pribadi, karena ternyata Masya Allah, entah bencana apalagi yang akan datang di pertiwi kita ini. Ya, sudah jelaslah bencana di rumah masing-masing mah itu mah ya. Tidak usah dibicarakan. Keun kumaha dinya rek mararawat ge kan. Bunah ka dieu kan eta mik mun dicacanak be. Eta mik sagrip. Saya. Nah jadi merasakan keprihatinan ya, kalau di rumah mah keunilah dugi kamar rawat ke kumaha dinya. Ini sudah di Indonesia secara keseluruhan sedang diingatkan apa kita. Saya yakin waktu saya ke Palu sakit sekali, deh palunya besar. Kapalunya ya, waktu saya ke Palu itu saya melihat Masya Allah, kenapa banyak tempat-tempat umat Islam yang hancur luluh lantak, bahkan ngerelep tenggelam di telan bumi, sementara tempat-tempat non muslim tidak, hanya kena getaran gempa rubuh saja. Sampai teman saya protes katanya, kenapa ya Allah kok menghancurkan rumahnya umat Islam sehancur-hancurnya? Jawaban saya, Allah hanya akan mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman diantep ya, didiemin. Yang tidak beriman sudah. Yang beriman, kenapa rumah tangga umat Islam yang banyak rubuh teh? Ya, hanya orang beriman yang akan diuji. Yang tidak beriman tidak diuji. Jadi ujian, ya, ari suami selingkuh ujian. Suami ibu selingkuh itu artinya ibu sedang lupa kepada Allah. Oleh Allah dibelokkan supaya ibu kembali ingat kepada Allah dan menjerit di hadapan Allah. Kan antep suami mah, ibu aja dekatkan diri kepada Allah, kan itu. Nanti suami anteng ka neraka, anu penting ibu ke surga, bener? Jeung mikiran batur ka neraka, urang we ka surga, betul? Kacep bagusnya bareng-bareng, hanya surganya saya sudah ngomong sama istri saya, Umi kita ke surga ya, tapi jangan bareng. Ya dah, atuh nanti kebayang nggak Bu, saya di surga sama istri saya duaan di taman surga, keur ngobrol duaan ya. Datang bidadari opat, Neng mau kemana? Mau ke bapak. Neng siapa? Bidadari. Sini atuh, nggak mau ada ibu. Tuh kan ya. Mending ibu mending bidadari. Bidadari lah. Meni egois perempuan mah, meniti dunia keneh ka surga kudu bareng. Ganti atuh. Dan sebetulnya salah istilah bidadari itu. Ajwaju mutahharatun. Pasangan-pasangan yang disucikan Allah. Itu bukan hanya perempuan tapi laki-laki. Laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki di sana. Apakah itu pasangan kita? Wallahu alam. Tapi yang jelas di sana sudah tidak ada lagi aturan, tidak ada gila rasa. Sekarang saya garis bawahi dulu. Hari agama teh untuk kehidupan, untuk kematian. Yang belakang, untuk kehidupan, untuk kematian, agama. Ya? Tuh, ayo kematian. Kalau untuk kematian, suruh orang-orang di makam sana cenah tahajud. Suruh orang-orang yang di makam sana cenah maraca Quran. Setuju? Nyante atuh. Dari maraca raeng di sirna raga atuh birat manusia semua ya kan? Artinya agama itu untuk kehidupan. Betul? Bukan sudah meninggal pas sudah tidak pakai agama lagi. Rasa itu dalam kehidupan, sudah meninggal mah tidak ada rasa lagi. Suami istri teh keur hirup keur maot mah atosan. Mungkin di antara ibu ada yang jadi bidadari saya nanti. Ada. Alimah, mong, hayang orang Pakistan. Sunade kita di surga. Orang Cianjur amit-amit. Perdidinya Sumedang, amit-amitan gitu meureun. Ya, gadis lagi sih, tapi Cianjur kekeh. Nah,
Jadi ada kondisi yang sekarang saya pikirkan, masya Allah, berat sekali. Istri-istri Rasul itu sama seperti ibu semua, merajuk, cemburu. Aisyah tuh cemburu, Hafsah tuh cemburu. Suatu saat Rasulullah minum madu di satu istrinya, kemudian di hadapan Hafsah, Aisyah, Rasulullah cerita, madu di sana enak. Jadi diurang tungguna, tak eta bahasa perempuan sama. Di rumah makan di sana sopnya enak, jadi sop mamah nggak enak, tuh kan gitunya. Sama, nggak ada bedanya. Lebihnya hanya 3 hal saja, kata Rasulullah. Istri yang sholat, istri yang saum, istri yang taat sama suami. Taat itu tidak menyelisihi suami, dakhalal jannah, masuk surga. Yes. Pira taat, mana yang lebih berat, taat atau ngelawan? Mana yang lebih berat, ngetaat atau ngelawan? Tukang ngelawan mah taat nu berat ya. Cek nu tukang taat mah ngelawan berat, ngelawan itu lebih berat. Ngelawan itu lebih berat, pakai tenaga, pakai pikiran, pakai nafsu, pakai nasteng. Ya kan? Kalau ibu ngelawan, ibu nararapsu, bapak tidak punya bahu untuk bersandar. Tapi memang ada tahu untuk didahar. Iya. Ibu yang harus jadi tempat bersandar. Kapan ibu bisa dijadikan tempat bersandar oleh bapak? Saat ibu taat, saat ibu menjadi orang sejuk, tidak menyelisihi suami. Tos. Kata suami boleh mengucapkan selamat Natal. Cek ustad ge teu tiasa pak. Pokoknya menang. Si ustad we teu gaul. Ya udah atuh kumaha bapak we. Tetapi tetap pendirian kita tidak usah diajak debat sekarang. Kewe debat bapak pas tahajud. Nggak usah debat dengan suami. Kata suami, boleh kita menghajikan orang yang sudah meninggal. Papa yang sudah meninggal haji ke pinuh atuh Masjidil Haramku, almarhum mungkul. Aya jasad tararawab. Tapi agama untuk kehidupan Pak, enggak. Bapak mau menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Oh ya sudah, mangga. Beres. Hese teu? Gampang. Kan itu. Saya sudah bertahun-tahun saya ngomong tentang poligami, sampai saya diledek sama ibu-ibu tentang si ustadz poligami dasar gitu. Sekarang baru terbukti karena ini kekhawatiran saya. Apa buktinya? Ada partai yang anti poligami. Coba kalau ibu-ibu semua sepakat waktu itu poligami, mangga geus kemudian tos teu kudu diamalkeun, mangga we. Nanti kalau ada orang partai itu ngomong, gimana Islam tuh menyakiti hati wanita? Buktinya poligami. Boleh poligami, langsung Malik, naudzubillah. Boleh, geus beres. Hese teu? Teu hese. Moal ribut. Ini rasa takut saya. Suatu saat akan ada orang nyerang Islam dalam masalah poligami. Terbukti. Iya kan? Ada seorang anggota partainya yang jadi caleg dari partainya dan dia tidak anti poligami, itu langsung dipecat. Iya kan? Coba mun ibu-ibu harita sepakat. Poligami menyenangkan tidak? Coba jawab menyenangkan. Menyenangkan tidak? Nggak, saya menyenangkan tuh dengar lawan. Teu hese padahal teu ngalawan, ya sudah. Udah. Jadi jangan menyelisihi suami. Rasulullah mengatakan itu kepada istrinya dan istrinya ya saja. Enteng kok taat itu. Kalau istri biasa taat, saya yakin suami juga nggak banyak nyuruh dan tidak akan banyak berdebat. Kalau istri rajin ngalawan, saya yakin suaminya juga selalu saja mengundang bahasa-bahasa yang mengundang perlawanan pasti. Mah kita piknik yuk sekarang ke Hong Kong, hayu. Ada uangnya, orang ngajual we sawah batur, hayu. Beres, hayu we teh hese ban. Oh si bapak mah juga nyopik di ke Hong Kong. Nggak usah bari amek atuh. Kalau ngobrol sama suami jangan baper, setuju? Udah, iya aja lah. Tah, kalau sedang menikmati suami baru baper, setuju? Keur ngobrol mah jangan pakai perasaan, mun keur ngusapan tah. Tah, pakai perasaan.
Ya mah keur ngusapan teu make perasaan, ari keur ngobrol make perasaan. Keur ngobrol naon ari papa teu bisa pan natalan teh make perasaan. Pas giliran diusapan naon ieu make perasaan. Tibalik godaan setan. Saya selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan karena saya khawatir hari ini, setiap hari saya selalu khawatir hari ini hari terakhir saya. Saya selalu berpikir seperti itu. Jadi setiap hari saya berdoa, ya Allah lindungi saya dari godaan setan, agar hari saya menjadi hari yang taat dan agar saya meninggal dalam keadaan taat. Ternyata taat itu mudah. Tahajud, Ustaz tahajudnya seberapa rakaat? 8 rakaat, 4 tambah witir 3. Tiasa teh 2, teu kudu nanya geus breng-breng. Beres kan? Ieu mah Ustaz abdi hoyong soleh, Ustaz abdi bade tahajud siang wengi, aya kumaha dinya lah. Abdi ge bade insyaallah saum Senin Kemis unggal dinten. Jig darudat atuh, geus fokus Senin Kemis unggal dinten. Mamane. Mencek bahasa ibu-ibu mah kumsi, kumaha sia. Iya kan? Teu hese pan enteng taat. Jangan selisihi suami. Ibu lagi pas-pasan di dapur gak ada apa-apa, tiba-tiba suami beli mobil baru keheul teh sih. Terus mobil mana aya? Terus minuhan garasi. Papa beli lagi mobil, ya siap pajaknya, siap pertanggungjawabannya di hadapan Allah, siap beres. Udah. Terus ke parkirnya di mana, Pak? Rubah kamar kita jadi garasi, mangga. Hese tuh. Terus kita tidur di mana? Di ruang makan. Ah, mangga. Geus, hese tuh. Henteu, gampang mangga mangga. Kumaha hadiah gitu kan? Bener kan? Semuanya akan mudah. Jangan selisihi suami. Jadi pulang dari sini siap menjadi ibu-ibu yang taat, dan bapak juga kalau ibu taat tuh nggak akan banyak nyuruh dah. Banyak nyuruh teh karena ibu ngelawan. Sok. Mulai hari ini cobaan iya aja. Saya yakin suaminya nanya, "Mama, ayeuna mah iya wae." Ya daripada gelut lah. Menang ti mana eta ilmu ti pengajian. Isuk ngaji deui beres kalem. Pan aman. Ustaz, saya teh mun dilarang ke pengajian sama suami saya, mau ikut ke kajian di sana, suami saya teh ngelarang. Kenapa? Karena setiap kajian membuat ibu jadi jagoan. Ya cek Ustaz oge sia. Gitu bahasa teh. Terus akhirnya si bapak teh amak pergi. Terus ibu teh mengeluarkan kalimat tauhid yang membuat ibu musyrik. Kurang naon atuh mamah teh. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba, sama teu? Nikmat Allah yang mana yang akan kau dustakan? Atau pakai bahasa ibu yang khas, nikmat mamah nu mana nu can karasa. Rudek tuh. Sami. Itu hanya Allah yang boleh mengucapkan itu, yang lain tidak. Kita mah segala kurang atuh jeung sombong segala. Nikmat Allah yang mana yang akan, nikmat mamah nu mana? Kuduna bari tungkul, nikmat mamah nu mana nu can karasa. Si mama lieur lah. Nah itu. Jadi siap ya yang hadir di sini semua, dari ujung ke ujung, tidak ada yang menyelisihi suami. Sudah, saya nurut. Mama, sekarang mama gak usah kemana-mana, mobil mau papa pakai. Genepan anak Pak? Iya we. Oh iya, mangga tuh. Mama, mama karena Grab, jangan kemana-mana. Siap, beres. Tidak susah kan? Cari aja live streaming pengajian, tagokeun beres nagok. Mama nuju naon? Pengawasan. Di mana? Di bumi kanan naon? Live streaming aman. Dapat pahala? Tetap dapat pahala. Kan gitu ya. Siap tidak menyelisihi suami? Beres. Yes. Bahwa taat lebih mudah daripada ngalawan. Itu istri Rasul. Dan Aisyah relatif sangat mudah dibandingkan Rasulullah. Perkembangan berfikirnya jauh lebih kritis dibandingkan yang lainnya yang sudah tua. Aisyah banyak protes kepada Rasul, Hafsah banyak protes kepada Rasul, sampai keluar pernyataan Rasul ini, jangan selisihi suami. Tuh. Kita makan yuk di rumah makan sambal ungu, mending di rumah makan sambal koneng. Mending di ungu, mending di koneng. Ari papa yang di mana? Di ungu. Ya juga tuh beres. Hese tuh. Ari harus entah mama di sambal koneng. Ungu koneng. Ya udah papa ke ungu, saya ke koneng, beres. Aduh, jangan sampai berpisah seperti itu sudah. Saya ingat sekali, 10 tahun pertama saya berumah tangga,
Itu saya tidak berpikir beli rumah, tidak berpikir beli mobil, beli motor, beli benda, ngumpulin uang, enggak mikir. Saya hanya berpikir bagaimana istri saya bahagia. Istri saya pun memikirkan hal yang sama. 10 tahun pertama, bagaimana suami saya bahagia. 10 tahun pertama. Akhirnya terbentuk karakter saling menghormati, saling membahagiakan. Di tengah bentuk karakter itu tumbuh, Allah memberikan rizkinya, dipantaskan ke Allah. Akhirnya rizkinya datang. Kapan rizki itu datang? Setelah mental kita dan karakter kita stabil. Pan ayah suami istri dari sejak awal hayo ngumpulkan artos. Beli ini, beli itu, ngumpul. Nges kumpul cerai. Menit rame. Nges cerai teh. Der nu harta suaminya oleh istri yang sana, harta istrinya oleh suami yang sana. Lihat tuh. 10 tahun pertama, dan saya melihat membaca Aisyah Hafsah itu betul-betul dia tidak berpikir harta. Rasulullah itu tidak minta baju baru. Rasulullah itu tidak minta renovasi rumah. Rasulullah itu tidak minta kendaraannya diganti, tetap kiswah. Rasulullah itu tidak minta makanan enak, tetap yang biasa, korma 7 tiap pagi. Kecuali kalau ada tamu, ada orang yang ngundang, ada orang yang memberi, Rasulullah dinikmati. Artinya Rasulullah menyimpan hartanya di belakang. Dia tidak pernah melihat lagi hartanya karena di belakang. Dia tidak lagi melihat dunia karena disimpan di belakang. Saya tanya, pengen dikejar oleh dunia, pengen ngejar dunia. Dikejar. Kalau pengen dikejar dunia, pantasnya dunia di depan di belakang. Terus tidak usah lihat lagi dunia. Terus apa yang akan kita kejar di depan? Ridho Allah saja. Karena Rasulullah mengejar ridho Allah saja. Indah. Saya kejar ridho Allah. Wah, terus ridho Allah menjauh. Saya kejar, lari cepat mengejar ridho Allah. Tiba-tiba Allah utus Israel menjemput saya. Bahagia nggak? Bahagia. Cek Israel teh, Kang, ayo nak, non ayo nak. Allah tuh ngantosan. Karena saya sedang ngejar Allah, kira-kira dipercepat oleh Allah dengan datangnya Israel, saya bahagia nggak? Bahagia. Beda kalau sedang ngejar dunia, datang Israel, sama nih. Itu dijemput Allah kayak lah, iya anteng kayaknya. Terus dunia apa? Dunia hanya sampah, betul. Karena itu saya tidak mau menjadikan benda-benda itu sebagai sampah. Saya nggak pernah jual motor, saya kasihin kalau saya sudah malas. Saya nggak pernah jual handphone yang sudah saya pakai. Kalau saya pengen ganti, kasihin bekasnya. Kunaon Pak dikasihin, kan kalau dijual lumayan itu buat bisa nambahin buat nges daripada jadi runtah dah kapake nges atuh. Kan itu. Istri saya juga nggak mau ngejual suami. Tuh udah saya tahu gitu. Bagikeun we, tapi sayanya nggak mau. Kenapa ya saya nggak mau ya ganti istri atau nambah? Kenapa coba? Ternyata ini efek setelah saya tanya kepada guru saya. Kan sekarang saya mulai nih mengurangi jadwal-jadwal pengajian. Hoream saya pengen nikmatkan yang ngadangu sok daripada ceramah. Ngadagu mah kieu bari heuy. Ceramah boleh heuy. Da hese. Padahal tunduh sami. Nah, jadi saya lebih banyak mendengar sekarang. Saya tanya kepada guru-guru saya, kenapa ya? Saya kok sepertinya tidak suka kepada wanita lain, tapi saya juga tidak suka kepada laki-laki. Bisi gitunya, bisi itu normal. Enggak. Terus ditanya, itu perlakuan terhadap istri yang istimewa apa? Saya mengikuti sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Kata Rasulullah, jangan kalian saling menatap aurat pasangan kalian. Sejak akad nikah sampai hari ini saya tidak pernah menatap aurat istri saya. Buka. Istri saya keluar dari jamban ke kamar, saya pergi. Atau saya dari jamban, dia pergi. Tara ngahaja. Akibatnya, yang saya tahu dia indah saja. Teu apa rudetna dugi ka ayeuna. Kan ari bapak mah semua arah apa rudetna ibu. Jadi wajar lompat karena bosan teh. Saya nggak pernah itu. Meureun ieu. Jadi saya nggak bosan-bosan karena saya nggak pernah ngelihat. Manya sih aslina. Kalau ada apa-apa poek we. Kalau ada hajat poek we. Udah poek mongkleng buta rajeun, deukeun ka uyup ayap. Nah ieu mah guguling, nah ieu guguling. Gitu.
Tanya terame atau didinya ramenya yang membosankan. Saya bikin yang terame tapi manjang gitu. Baik, jangan menyelisihi suami. Ini sudah kesepakatan. Kita tidak akan saling melihat aurat dan kita akan selalu menutup aurat meskipun halal. Ternyata kondisi seperti itu luar biasa. Mulai sekarang Bu, tutup. Kenapa ibu secara fisik dibuat rudet badannya, makin berumur makin tepara ruguh? Geus ngaku lah. Kunaon supaya bapak berzikir tiap ningali ibu istighfar. Astagfirullah, masya Allah. Nah mulai nanti salin, ibu pulang dari mana, ganti pakaian, tutup pintu, tidak ada yang masuk termasuk suami, sakedap Pak, tutup. Ameh bapak teu apaleun rudatna ibu. Sebab Allah juga membuat mata saya buram sekarang. Ya kan buram pan umur sakieu mah. Kunaon? Supaya tidak melihat kenyataan. Sok da mun dicekaskeun mah Allah geuning kieu. Dan saya juga tidak mau waktu dinikahkan dengan wanita cantik oleh istri saya. Istri saya membawa wanita cantik ke rumah, saya marah, lain tiba heula atuh. Ya, saya marah. Kenapa saya marah? Ya sekarang mah sudah bukan waktunya. Sekarang waktu saya mengingat Allah, mengejar Allah bukan yang lain, kan gitu ya. Terus ayah wanita cantik, kira-kira zikir saya terbelokkan tidak? Terbelokkan. Keur ningali Allah, udah menatap keagungan Allah yang lucu. Aduh. Berat tuh? Berat. Saya nggak mau lago dari zikir saya nggak mau menyimpang dari zikir saya. Itu. Sok ibu atuh supaya bapak terudet. Ibu sing lucu di bumi. Ya di Kembangan, naon we lah pokoknya mah. Sing pararantes. Pokoknya sing lucu jangan sampai bapak ngutruk ngelihat ibu. Kabayang tuh ketika bapak melihat ibu menatap terus ngutruk dalam hati, terus maut, itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah? Aing gua pamajikan kacau aduh. Pakai baju tibalik. Kabayang Pak. Jeung soek aduh. Ieu daster teh sigana ngeunaheun pisan. Tiis sigana teh tapi da rudet. Iya enak di elu enggak enak di gua. Iya kan? Sok sing lucu. Jangan menyelisihi suami itu bukan dari bahasa saja. Sikap. Bu, hari dulu bapak jatuh cintanya ke ibu karena senyum, karena cantik. Senyum itu cantik itu nampak pada senyumnya, betul? Terus sekarang setelah berumah tangga banyak senyum, banyak baut. Tapi pikiranku ibu semua karunya tuh si bapak kasiksa. Wajar tuh kalau bapak akhirnya banyak main, ngelayang dan malas pulang. Wajar. Da ibu nabeud itu menyelisihi perasaan suami. Nanti sore nih ya, papa jaraga-jaragan ibu teh, mama gelo, dan tiba-tiba gak robah, tira mama cingkleng, ya dibuatlah bertahap ulah sekaligus pulang dari sini juga beberapa katakan ulah lalaunan, nggak apa-apa suami pika sebelan nggak apa-apa, yang penting kita yang menyenangkan, betul? Sampai anak nyaman bersandar, adek, kenapa kamu nggak pernah bersender ke mama sih? Ngelihat anak-anak anak bibi semua nyender ke ibunya mending nyaman. Atuh udah mama bau kelek papa. Hati-hati eta juga menyelisihi hidung suami. Ya, nyaanan aslina. Ibu sing lucu sing sarareungit. Nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah kebun bagimu, datangi kebunmu sesuka hatimu. Kebun itu sejuk, indah, harum, nyaman, enakeun, tiis, pitunduheun. Ya nyarande di ibu ngawe ngan dicarekan naon jeung nyarande sagala mandi ngadon ka ditu. Ya, itu pitunduheun pi amekeun. Kalau pi kasebeleun, kasar, pararanas, ararateul, nyereri hate, itu ibu termasuk kebun atau leuweung. Itu hutan. Istrimu adalah hutan bagimu, maka tebanglah meren gitu. Atau pindahlah ke kebun, akhirnya mencari kebun yang lain, wajar tuh? Tuh, sok sing jadi kebun. Asri,
Ibu yang asri kumaha sih? Enakeun meureun. Ya. Ibu yang asri teh enakeun. Duduk, bapak datang, mama, ka dieu bager. Calik, mama siapin kopi istimewa buat papa. Tah. Diminum mumpung anget. Diminum. Raos siapanya? Raos. Pegang tangan bapak, pijit tangan bapak. Sigana gitu, pantesna. Pencetan. Ya papa cara rangkel pastinya WhatsAppan wae jeung si Neng itu. Aduh, itu mah menyinggung. Ulah, jangan bikin sindir-sindiran. Itu pun termasuk menyelisihi. Si papa menikah sep, pasti kerbeger. Jangan. Ulah iseng deh. Aya nu sok iseng. Aya nu sok iseng pipaseun. Masya Allah. Dan setan akan yuwaswisu fi sudurinas. Setan terus berbisik ke dalam hati kita. Dimulai dari iseng-iseng kita. Waspadai. Jangan ada iseng. Udah. Jangan ada iseng. Udah aja ningali bapak kasep. Jangan di komentaran. Ya. Terus ibu jangan juga nanya sama bapak. Mah, pak, mama kasep gelis tuh. Pakai baju iya. Ulah nyeri hati. Goreng mama sih gak ada kocan. Coba mendikit itu kan kumaha. Lalaki teh sok saklek. Jangan minta komentar ke laki-laki. Sudah berikan yang terbaik saja. Suami dia akan ngaleng, meluk, noel, nyapa kalau memang kita pas. Mun ibu rudet kira-kira akan terjadi nggak noel, ngaleng, nyapa seperti moal? Ya pak, mah, papa pergi ya. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Eta berarti teh enakeun ibuna. Teh mun ibuna lucu pisan, hoream euy ka kantor teh. Tah itu sudah ungkapan bahwa ibu teh lucu pisan. Hoream euy ka kantor teh, kunaon gitu. Itu ningali lauk mun nila lucu padahal masih ibu. Lalaki teh hoream muji males. Ya, tahu ya? Tah eta bahasa lalaki tah. Jangan nanya masakan mama gimana sekarang, Pak. Jangan. Ngeunah keneh nu di ditu, kumaha mun kitu? Jangan, udah. Lihat saja, kalau dia makannya banyak berarti dia suka. Kalau dia makannya rada caman-cemen berarti dia sakit atau tidak suka. Kan itu, beres. Jangan banyak nanya lah tentang gimana Pak ruangan ini. Jangan, yes. Kalau si bapak duduk di ruangan itu dan betah, diam berarti enakeun tata ruangnya, beres. Udah ya, jangan menyelisih suami, ulah garalut wae lah. Yes. Dan saya menerima konsultasi melalui WhatsApp. Aduh eta nu garalut meni. Ustaz gimana ya suami saya teh pika sabeuleun? Da teu mungkin nyebut suami pika sabeuleun kalau bukan istri pika sabeuleun, mana nanya. Gitu. Suami saya teh tukang bohong, dan enggak mungkin nuduh suaminya bohong kalau istrinya bukan tukang bohong, benar? Kenapa nuduh bohong? Karena dia biasa bohong. Ada seorang anak bohong kepada ibuna. Terus ibunya teh ngomong sama anaknya, "Geus tong bohong, mama teh juara ka bohong nangis." Terus apa bahasa tubuh kamu udah mamah tahu dah. Iya juara bohong baheula. Geus. Cek anak teh nya teu naon atuh da ieu turunanana. Ya, tapi ya sekarang dibuat. Saya melihat generasi kita saat ini, generasi pelanjut kita jauh lebih baik daripada kita. Nah, baheula mah ya Pak. Wah, kekebutuhan teh di mana Pak? Supratmannya di Penogoro Dago. Sebelum Dago dibelah dua, wah zigzag. Sebelum Dago dibelah dua, zigzag. Setelah Dago dibelah dua, saya sama adik saya pakai mobil berdua, hiji ewang. Eta tiluhur handap laun pisan. Sampai Merdeka laun terus. Atuh macet kan itu. Ya, eta jahil zaman baheula. Sekarang nggak ada yang seperti itu. Main samurai ayeuna mah. Kenapa anak sampai gelisah seperti itu? Main samurai, karena dia tidak suka melihat ibunya melawan imamnya. Anak bangga nggak sih? Bikin anak bangga kepada bapaknya. Sampai anak mau bermakmum kepada bapaknya. Caranya jangan rendahkan bapak di hadapan anak-anak. Tah bapak maneh tah tukang bohong. Kamari bobogohan teu ngomong-ngomong ka urang. Dasar si tukang salingkuh, si bokasa tah bapak maneh. Naon mama bokasa? Bokasa saha? Kira-kira anak bisa hormat nggak kepada bapaknya? Kalau anak tidak hormat kepada bapaknya, jiwanya akan lengkap tidak? Tidak. Akan ada sesuatu yang kosong pada jiwanya. Pernah ngelihat bayi umur setengah tahun sampai umur 5 tahun mengisap jari? Kenapa? Karena ibunya terlalu sibuk ngurus rumah. Dikasih ASI,
Tapi anaknya dicuekin, akhirnya anaknya ngalamun. Masa oralnya tidak sempurna. Mestinya sih kan ini ibu-ibu baheula anak teh bari sasapu teh di ais talian bari disusuannya nyapu anak betah dekat dengan ibunya disusuannya sampai bapakna olohok hayang di ais itu. Nah, satu, jangan menyelisihi suami, titip. Ini mah saya tadi dapat kabar, Ustaz, ini temanya istri-istri Rasul ya. Ya, tolong Ustaz, itu ada sabar belasnya 15-20 lah yang suami-suami nitip. Ini Ustaz, istri-istri teh tukang ngalawan. Eta prinsip nama. Ini pesanan dari suami-suami yang tadi WhatsApp saya sepanjang saya di perjalanan. Nggak tahu ini sok ngalawan tara bebeja, tara kanyahuan, tara kadang-kadang tara sakapeung sering. Mulai sekarang udah nurut aja, karena nurut lebih enteng. Mama tidur di kolong, siap, krolop, beres kan? Mun ngalawan berat gak? Mama tidur di kolong, maksudnya mah tidur di kolong main lucu di mana? Mama mun asup ka kolong kalau ngaganjal ibu jal dosol. Pokoknya di kolong, nggak mau. Papa we didinya di kolong, ayan gitu. Jangan, mending nurut ya. Mama di kolong, siap, lep, beres. Tibra we didinya jeung anak beurit jeung naon, tibra we udah. Teu hese, betul? Susah nggak? Tidak. Kemudian yang kedua, sholat saum tidak menyelisih suami. Saum, istri yang saum. Saum itu bukan saum Senin Kemis saja, itu ya. Saum itu menjaga hawa nafsu. Pergi ke mall tong sagala hoyong, saum. Ih papa itu tinggal di toko parfum. Naon mama hoyong parfum naon? Lain hayang nu dagangna. Ulah. Saum mata kita, saum telinga kita. Jaga hawa nafsu kita. Terus di mall suami papasan dengan temannya perempuan, kemudian temannya perempuan rada genit. He akang meni duaan we meni mesra. Dia nepakna mesra, ambek teu? Marah tidak? Jangan marah. Dia mesra bari jeung ngajiwir pipi si akang. Ini si cabi, ayo assalamualaikum. Amak mah nggak usah. Nanya jangan, teu kudu. Langsung gaplok. Malik langsung plok. Nggak usah. Udah jaga marah kita, jaga saum, ya. Siap ya. Udah jangan macam-macam. Pengen buka handphone suami. Da kadang-kadang ku Allah teh sok juk ditinggalikeun, bukan oleh Allah dilihatkan handphone suami yang sedang chatting dengan yang lain, tapi setan berbisik melalui handphone digebraikeun di mata kita. Setan nu caang tah WhatsApp suami tah langsung duk. Nggak usah ada handphone suami ngelihat tangkupkeun, beres. Tong ditingali, kalau bisa kita yang tangkupkeun aja. Apa bahasa Sundana? Bahasa Sundana tangkubin. Nyala eta ditangkubin itu handphonenya, udah berarti nggak ngelihat lagi handphone kan, udah aman tuh. Kalau kita ngelihat chatting suami sama wanita lain, nyeri hati tuh, bisa nggak kita ngobatin hati kita, bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena nggak bisa, perlu nggak kita nyeri diri? Nggak usah tahu lah, udah beres kan? Tidit, Susi, waduh, alah. Mau ngasih tahu suami di jamban, Susi bisi kumaha onam, nggak dikasih tahu, katingali Susi ngaleos, balik lagi Susi, pas mati trik Susilo, oh sugante Susi, pas poek langsung nama aslinya keluar, Susilowati, walah liur. Udah nggak usah marah ya. Saum ini menyangkut banyak aspek termasuk marah. Jaga jangan sampai marah. Bayangkan kalau marah meninggal. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada istri marah sama suaminya sampai suaminya tidak berkutik, kemudian sakit kepala dan suaminya minta antar ke dokter. Istrinya nggak mau nganter karena masih marah, akhirnya diantar oleh anaknya, oleh dokter dirujuk ke Hasan Sadikin. Anaknya laporan ke ibunya itu seminggu sebelum Pak Harto lengser dulu, 20 tahun yang lalu berarti ya.
Diantar ke Hasan Sadikin, telepon ke ibunya, mama papa dirawat di Hasan Sadikin. Dirawat nyangan duit teu bisa ngadon dirawat micenan duit ka dieu di dia ku mama dirawat. Udah dirawat, ibunya tidak nengok, anaknya aja nemenin bapaknya sampai meninggal. Malam itu juga jam 10. Nyesel gak sebagai istri mengantar kematian suami dengan amarah? Tah, kalau mau marah pikir-pikir heula, kira-kira pimauteun moal itu. Pes mau marah teh, maut moalnya. Pak, maut moal lah, beletak. Ulah kekeh harus dipikirin. Oke, siap ya? Saum. Pendengaran kita, hati kita juga saum. Jangan terbawa provokasi teman. Yeuh, boga salaki model kitu mah mun ku saya geus dikerlepkeun kana sumur. Geus, pokona digalokeun jeung tipung crispy digoreng anu kitu mah. Ada provokasi dari teman seperti itu? Ada. Tong didangu saum. Siap? Gaduh suami model kitu mah. Moal ngadangu, pergi aja. Si Oco meni judes bae, nu penting aman. Beres? Bener tuh? Mending dipusuhan ku babaturan, mending dipusuhan oleh suami. Mending dua nana enggak, tapi kalau harus memilih, mending teman kita tinggalin. Suami mah insya Allah akan jadi pahala. Jeleknya suami pahala kesabaran buat kita, baiknya suami menjadi jariah untuk kita. Betul? Karena rumah tangga itu seorang yang sudah soleh, dia tidak bisa disebut sempurna kesolehannya kalau belum berumah tangga, karena rumah tangga adalah setengah dari ibadah seseorang. Di sini ada yang sudah tidak berumah tangga, yang sudah sendiri ada. Nalira lebar iyalah, harus nikah supaya kita mendapatkan pahala. Kalau Allah menyiapkan 100 pahala, setengahnya ada di rumah tangga, ya kan? Setengahnya itu kan ini mangan kenging setengah juga belum tentu. Ada rumah tangga mas setengah itu pasti aya. Keselna pahala, sabarna pahala, ya kan? Kesel yang ditahan, ngelihat kerek suami itu berpahala, yang mengalir itu suami kerek. Terus we argo pahala nate datang. Setiap ngagoler gebek deui pahala deui kan gitu. Belum lagi suami nyanggus kerek hitut deui. Wah, sepahala wungkul eta. Setengah dari pahala yang Allah siapkan ada dalam rumah tangga. Siapa yang sudah sendiri di sini? Ada? Oke. Pulang dari sini. Keluar dari sini, cari calon suami. Gampang, tulisan di kaos bararade. Nya bararade. Sim kuring jomblo. Udah bereng aja. Terus ada yang mau, serius Kang, bade. Ternyata dia KDRT. Data mungkin atau suami sejahat gimana juga KDRT kalau istrinya tidak menyelisihi suami. Tapi sesabar apapun suami, kalau istrinya menyelisihi suaminya, udah pasti terjadi KDRT, betul? Data mungkin suami ngagaplok, istri keur senyum juk digaplok kan? Mungkin tuh. Entahlah. Mama kita pergi ke Hongkong, hayu. Mama tidur di kolong ya, siap. Digaplok moal. Nu digaplok di mana? Mama tidur di kolong. Naon maneh jeung di kolong? Da urang teh lain anak kucing. Indung bapak orang yang menghargaan orang, nah ibu di kolong. Kira-kira pigaplokeun teu? Udah, Ustaz suami saya KDRT, ibu sing lucu, sing nurut, beres. Mama panggayamkeun eta tulang nepi ka hipu, siap. Gayem men ka tulang. Papa ini tulang sudah genjur, beres tuh. Beres, teu hese ban. Kenapa banyak ibu-ibu yang tenang-tenang saja? Memang untungnya istri cerewet dapat suami KDRT, ya kan? Tapi untungnya suami cerewet panjang umur. Nu cerewet mau panjang umur, da malaikat ge ripuh nyabutna. Pas nyabut, siap. Woi, pang nyabutkeun urang sieun, beureun kitu cek malaikat teh. Iraha maotna engke we geus cicing ka karang cicing. Terus nini ka kara maot. Atau lagi sakit keras sih maut. Eta. Jadi waspada ya itu. Ada nggak sih suami KDRT? Saya tanya lagi, ada nggak? Yang ada suami KDRT atau istri nu ngalawan? Istri yang melawan menurut saya. Setelah saya lihat ada ini sampai babak belur. Wah,
ternyata istrinya ngalawan. Istrinya nyari kerja dan suaminya tidak kerja kebetulan. Kan tersinggung, istrinya kerja penghasilan besar. Terus sudah penghasilan besar teh ngatur sama suami teh. Papa, mama sekarang tidak kerja. Mama diam di rumah. Sebagai pebisnis dia kesal tuh dimarah sama suaminya, dilarang keluar. Kesel. Tah keselnya itu akhirnya membuat suaminya marah. Papa tuh nggak kerja, mama yang kerja. Kalau mama nggak kerja kita mau makan apa? Menisok memberikan rezeki. Akhirnya wajar nggak suaminya nyabok? Wajar suaminya ngerawat. Wajar. Tuh wajar kita ngerawat mah. Ih mama. Tuh wajar kita mah lain salaki itu. Si mama pikir sebelum. Wajar suaminya marah, wajar. Sampai ada istri yang jadi gimana Ustaz? Udah ibu berhenti kerja. Hup, cep. Jadi gimana nafkah di rumah? Udah kumaha Allah eta mah urusanna. Niat ibu taat sama suami, udah terserah suami nggak kerja juga. Beres. Akhirnya diem aja di rumah si ibu nate. Betul tiba-tiba datang tawaran pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Beres. Berkah, ya kan? Daripada ngelawan, "Mane cicing we hayo main game, ngusep. Ngoprek manuk, nengan duit tara." Giliran mama nyari duit, marah-marah, cemburu. Dasar lalaki teu cereg pisan. Wajar tuh kalau akhirnya istrinya diurad. Tahu diurad? Dijebak, dicekek sama suami. Ngomong sekali deui, mamah yang ngasih rezeki, Allah tahu. Kebayang tuh dikitukeun. Kalau istri sudah istri kan enakeunnya nyentak. Si papa sakali ku suami. Diam. Cep. Kepomong. Ayahnya nu kitunya, aya banyak. Langsung ke kamar, pluk, langsung ngaca. Kurang naon sih? Menit nyambung. Itu lelaki ya. Oke, saum. Siap Bu saum? Saumkan perasaan kita, saumkan pikiran kita, saumkan pendengaran kita, saumkan penglihatan kita sampai betul-betul. Saya ingat sekali, belanja itu hukumnya wajib. Anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkan semua yang sudah aku rezekikan. Saya suruh istri saya belanja. Berapa Pak belanjanya? Habisin uang dari Bapak. Itu kata saya kepada istri saya. Kata saya kepada anak saya, habisin. Bapak buat apa ngasih uang sama kamu kalau bukan buat jajan? Habisin. Tapi kan perlu berhemat, tekudu berhemat. Habisin. Saya yakin Allah akan ngasih lagi. Tapi niatnya ibadah, mengkayakan pedagang. Beres. Hanya setiap yang dibeli harus jelas pertanggungjawabannya. Ini beli kantong buat apa? Ya bagus kantongnya. Oh, berapa harganya? 25 juta. Waduh. Terus ada kantong yang ada dikemanain? Ada, nggak dikasihin sama orang lain. Aku suka. Ini koleksi. Kalau koleksi kira-kira suatu saat kamu tinggalin itu kantong pada ngamuk nggak di akhirat? Bu, dunia kita kejar, ya kan? Tapi kita akan tinggalkan. Kabayang tuh ngamuk dunia. Setelah saya cari dunia, saya kumpulin dunia, nggak ngumpul, tinggalkan weh. Ngamak tuh dunia. Ginilah, ibu saya kejar. Setelah saya kejar, ibu tegas GR, ges rudet, tinggalkan weh sama saya. Rudet tuh. Hari mana beren gitunya. Sama dunia juga ngamuk kepada kita. Karena itu dunia mah nggak usah dikejar-kejar, biarkan dunia yang ngejar kita, ya kan? Seperti itu. Boleh belanja, boleh. Piknik wajib, tapi pikirkan saat piknik teh. Mau ke Anyer sok taroskeun heula ka anak Krakatau. Mun anakna eueuh tanyakeun ka uwana. Mun ka anak Krakatau teu bisa ditanya uwa Krakatau, "Wa, si anak rek ngamuk wah." Kira-kira rek ngamuk ulah ka Anyer kan beres. Itu. Udah terukur atau musim hujan begini Kepundan bisa dipenuhi air, kemudian sesak, nafas gunung sesak, kira-kira akan terjadi letupan nggak? Akan terjadi letupan. Kalau begitu mainnya jangan di gunung, jangan di pantai. Di mana tuh? Di lapangan bal, aman. Kan gitu. Lagi pula liga sudah berhenti pan ayeuna mah. Sudah tidak ada lagi liga-ligaan. Ya, karena kemarin Persija sudah menang. Beres. Aman. Ya piknik di pantai dalam kondisi musim hujan yang kepundannya boleh jadi ketutup air, nafas gunung kependetan yang akhirnya gunung bisa dor gitu kan. Wajar tuh? Wajar. Sudah bisa diprediksi tsunaminya? Bisa.
mainnya jangan iseng. Pak, aku mau piknik ya. Piknik kemana? Biasa ke Popotongan. Iseng tuh. Piknik ke masa lalu. Aduh, CLBK. Ngapain CLBK Cilukba? Tong iseng lah, tong iseng ya. Piknik tuh harus tapi perhitungkan, pertimbangkan. Nah seperti itu. Fantasiru fil ard fangdur kaifa kana akibatu mukadzibin. Menyebarlah di muka bumi ini, dalil piknik ya. Menyebarlah di muka bumi ini, jalanlah di muka bumi ini. Dan lihat akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Itu. Kalau piknik pakai bis pergi satwa, wah. Ya. Non? Paragi satwa. Paragi satwa mah truknya eta truk sapi. Ya, bis paragi satwa belenyeng ngabring, beres. Itu luar biasa, tapi tetap dalam perhitungan, waspadai, saum. Siap? Oke. Yang ketiga, ini istri-istri Rasul ternyata mengamalkan ini. Yang ada pertanyaan boleh ditulis, nanti saya jawab. Kita perbanyak di situ di pertanyaan. Tulis tongan. Tapi pertanyaannya jangan tanda tangan semua. Nya itu mah pertanyaan tanda tangan semua. Teu kabaca dong. Salat, saum, menyelisih suami. Ibu sudah salat? Halo. Ini udah orang introspeksi evaluasi. Ibu sudah salat? Sudah. Ibu mengucapkan kalimat Allahu Akbar dalam salat? Tapi masih ada sombong nggak? Pas mau pergi kebetulan suami di rumah, Pak, omat nyangke pang maremankeun kompor tutupan panto pagar tong hilap. Omat eta telepon pareman, ulah WhatsAppan jeung batur. Itu istri yang jahat itu, nyekek suami. Atau siniin handphonenya, papa jangan pegang handphone kalau sedang sendiri sok rudet. Sombong tuh, sombong sekali. Sombong itu bukan hanya saja bersikap angkuh karena merasa lebih. Sombong itu bisa juga dalam bentuk mengeluh. Boga salah kita mandi sore, sombong dah. Emang ibu udah bersih gitu tiap sore? Nya ada suami saya mah tuh ke kantor pakai motor, sok bererau kenal pot. Mangkaning trek ke kantor nate sok patutur-tutur jeung bus kota. Eta bau diesel. Protes ibu sama badan suami yang bau diesel. Nggak usah. Udah aja ibu semprot yang banyak, buligiran bapak gulung, beres tuh. Sengit mah beres, tidak usah protes. Suami saya mah nggak pernah ngajak makan di luar. Gampang atuh ibu bawa boboko keluar pak, tuang. Udah makan di luar. Beres. Tidak ada yang berat lah hirupnya, semuanya enteng. Setuju ya? Hei, yang di belakang enteng hidup. Enteng, gak ada yang berat, udah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa dalam sholat banyak sekali kata-kata Allahu Akbar? Supaya hidup kita ringan karena Allah yang Maha Besar. Ada yang berat, coba tolong sebutkan apa yang berat dalam hidup. Yang disebut stres itu ini. Ini gelas enteng berat. Enteng ya, tapi kalau dipegangnya 3 bulan berat tuh. Eta stres. Stres itu masalah kecil yang terlalu lama digenggam. Pira suami kumis hiji sabelah. Masalah tuh kumis sabelah. Sabelah din tuh. Teh kumisan. Ya teh dikukut teh sabelah teh. Masalah bukan? Itu bisa bikin ibu stres itu. Unggal ningali. Iya kan? Mun teu dipikiran stres mah. Ada pengantin baru Ustad, suami saya saya teh benih kunon janggotna eta godegna dia teh nggak mau dikurut. Pas saya lihat suaminya kasep pas gitu ya, ideal janggotnya kumis, ideal pisan lah lalaki pisan. Kasep itu nya tapi dah getek Ustad. Mun dipikiran masalah mah. Udah supaya tong getek ibu pakai helm, beres kan? Nah, mama pakai helm kumis getek kan beres deh. Nanti bapak juga nggak usah papa eta janggot kurut ngambek mual ngambek. Ini harga diri buat laki-laki. Kumis kurut harga diri buat laki-laki. Gimana caranya supaya dia ngurut kumis ngurut janggot? Ibu na di helm atau di harudung siga orang mana orang PLO atau Palestina di harudung panon unggul bukan nikob turban semua pakai sorban. Mama menik itu kumis
siga hileud. Insya Allah, oh mama nggak suka sama kumis. Suka sih ngelihatnya mah mun antal rudet apa. Ngelihatnya mah gagah sih, seneng ngelihatnya. Tapi mun antal mama teh sok tahu nggak pak? Mun antal kumis papa mama teh asa raratil sawak-awaki. Alergi kumis tahu. Kira-kira suami ngurut mal? Ngurut. Ulah, iya mah suami mau ke kamar mau ngagoler, kumis kurut. Ada kan ya suami yang sega anak kecil diperlakukannya cuci kaki, pipis dulu. Ada. Haing lah. Ada yang juga gitu. Ayah sumpah nage ayah sumpah. Ayah itu. Suami diatur siga budak leutik. Wajar tidak kalau suami akhirnya kekanak-kanakan? Childish, wajar. Daku ibu diperlakukannya seperti itu. Papa habisin makannya. Sika ke budaknya. Kalau mau seperti ke anak-anak tong kagok, ibu duduk di sebelahnya, bapak lagi ngetik, lagi ngerjain apa, ibu duduk sebelahnya ambil piring huapan. Itu saya di rumah dihuapan terus. Lagi ngoprek mobil, wah datang istri saya bawa piring huapan, beres. Pas calang ngabdi, oh habis ya sudah kan beres. Itu, tak kakara betul. Ulem, woi ngoprek mobil we dahar, manuk sok dahar, bro. Kira-kira suami tentram gak sih punya istri kayak gitu? Terus keur ngoprek motor gitu didegungkeun ti catrok kana busi pan rudet aya. Woi, ngoprek motor we dahar. Ti catrok kana busi bahaya teh. Ulah enggak usah. Duduk aja di sebelahnya huapan. Sayang dari sok susah makan apa-apa. Nih. Naon itu mah? Kunaon gitu enak? Enak. Ya makan lagi. Beres teh. Masalah teh. Stres itu datang dari masalah kecil, malah dari sesuatu yang bukan masalah dipikirkan terlalu lama itu jadi stres. Suami nusok ngahewat beri tengenaheun bisa bikin stres tuh. Cembe sia goreng bisa tuh, bisa banyak. Udah dibikin asik aja semuanya. Siap ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allah suka sekali hambanya yang memuji Allah. Kemarin lusa anak saya nanya, Pak, Kakang pikir-pikir Bapak teh nggak pernah marah ya ke kita? Oh ya, nggak pernah marah ke Umi? Oh ya, kenapa sih Pak? Biasa aja, nggak pengen tahu apa alasannya tidak marah. Tapi kan Bapak bisa marah waktu itu. Kakang pernah lihat Bapak marah ke orang lain? Bisa marah mah. Terus kenapa ke anak-anak nggak pernah marah? Ini yang saya pegang. Anak, suami, istri itu amanah, setuju? Ari istri buatan Allah, buatan Cina? Buatan Allah. Ari buatan Cina mah tajam. Buatan mana? Buatan Cina, buatan Allah? Buatan Allah. Karena istri buatan Allah, boleh nggak saya nyentak istri saya? Omi, cingogo, boleh gitu? Enggak. Bahasa saya kepada anak saya, kalian itu kan buatan Allah. Bapak nggak berani memperlakukan kalian buruk karena Bapak takut Allah marah. Masa sih? Kamu pernah bikin kursi kan dulu, kursi-kursian gitu ya waktu remaja. Dan kamu puji itu kursi terbaik buatan kamu waktu prakarya sekolahnya. Disimpan di luhureun meja, ada kursinya kecil. Kokorsian? Iya. Terus kira-kira kamu marah nggak kalau kursinya diambil, dialungkeun, terus disanggap-sanggap, dilempar sana lempar sini? Marah nggak kamu sebagai pembuatnya? Marah. Bapak nggak mau Allah marah karena ciptaannya oleh Bapak diperlakukan salah. Nggak, terserah Umi atau kalian mau bikin ngaco kayak kumahadinya, dari tema buatan Allah. Yang penting Bapak tuh dicarekan ku Allah, titik. Kartos Bu. Hari suami ibu buatan mana? Buatan Allah, buatan Cina? Masih perlu disentak. Kabayang tuh sih, ibu nyentak sama suami, kira-kira ibu bakal dikumahakeun ku Allah? Dipurlitkeun iroh tah. Kabayang tuh. Siap ya, jangan mulai nyentak lagi mulai sekarang ya. Udah. Terus suami pulang di pipi aya lipstik, nggak usah dimarah. Ambil tisu basah, lap ya terus. Ngelap naon mama eta lipstik tilasaha sih? Oh, tadi. Das. Tidak perlu diperpanjang geus. Nanti kalau pakai lipstik yang kirinya ya kan kanan udah. Beres. Rudet tuh. Masalah bukan? Bukan. Udah aman ya. Itu.
Tidak ada yang ringan, tidak ada yang berat, semuanya ringan. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Terus di dalam makna-makna sholat kita terapkan ke dalam kehidupan kita dan menjadi warna keluarga kita, warna rumah tangga kita, seperti itu. Jadi siap ya Bu ya, jadilah istri yang menegakkan sholat, istri yang saum, istri yang tidak menyelisih suami atau taat pada suami, dakhalal jannah, dia masuk surga. Ustadz, saya udah nggak pernah ngaji sekarang, udah dilarang sama suami. Terus ya nurut aja, mudah-mudahan saya dapat ilmu. Ya, amin. Bagus itu. Itu beres kan? Enteng. Suami datang ke rumah. Bu, tahu nggak Bu, kalau suami datang ke rumah ibu nggak ada, apa perasaan suami? Ini saya sudah tanya kepada 100 suami, 100 semuanya jawabannya sama. Sok rudet asa teu pararuguh kalau tidak ada istri di rumah. Semuanya sama. Artinya semua butuh ibu. Benar tuh. Buktinya suami butuh ibu seperti apa? Ibu sudah teu pararuguh rupa masih kena dipertahankan. Eta teh butuh aslina. Ibu sudah dijembel ngajepret masih dipertahankan. Itu artinya dia butuh. Sepakat ya? Oke. Jadi gelisah Bu, anak. Usahakan ini jam-jam penting. Jam pulang sekolah anak, ibu jangan keluar dari rumah supaya anak nyaman sampai ke rumah. Jam pulang suami, ibu jangan sampai tidak ada di rumah karena letih suami akan terobati oleh senyum ibu. Kartos, saya pernah capek masuk ke rumah, mobil teh blus aja karena nggak pakai pagar rumah saya. Bukakeun pantau teh, saya berharap anak saya keluar memapah saya pulang dah leuleus pisan. Nu keluar incu, tweet, sapatunanya. Tweet, umur 2 tahun. Abah, gitu. Akang. Karena saya pengen dipanggil oleh cucu Akang, nggak mau Abah. Akang. Abah, Akang. Abah. Keke saya termaksa Akang. Kurang Akang itu Abah. Teu naon pan nyebut Akang? Boleh cucu saya nyebut Akang sama saya? Bebas, saya incu-incu orang. Bebas, aku mau orangnya. Terus sudah gitu teh, kamu sini. Ais, minta di ais pangku, udah di pangku teh, jalan-jalan aja, udah jalan-jalan sampai lagi ke rumah, saya kembali dalam keadaan seger, pada di rumah siap, kembali lagi, udah kurilingan sama cucu saya pulang ke rumah seger, ternyata cucu bikin segar, wah, udah seger saya kan, turunkan weh, incu teh, tina mobil, keluar ninina, lulus deh weh. Ternyata incu bikin seger, nini bikin leles. Ya itu. Ya, baik, ada pertanyaan? Ada yang tertulis dulu? Silahkan Bu. Pertanyaannya Ustadz, kalau misal ya ada berapa yang mau ada nanti dipilih 2 pertanyaan yang bagus sama Ustadz, dikasih door prize. Door prize-nya ibadah umroh jika mampu. Ustadz dipilih. Yang terbagus. Enggak Bu, kurang canak punten. Sudah dulu ya. Ya. Ada yang mohon Bu, waktu saya pergi ke Palu, saya melihat rumah ngerelep ya, Masya Allah. Saya takut rumah saya ngerelep. Akhirnya saya telepon istri saya, Umi, saya ingin harta saya semuanya jadi pahala. Ayo naon Pak? Itu motor kasihin. Keluar dari garasi. Kuncinya di mana? Nah lemari. Kunci lemarina di dinya. Jadi apaleun. Kunci lemari rahasia. Terus sudah gitu teh diambil, keluarin motornya. Kasihin ke siapa Pak? Ke Anu, rumahnya di Anu. Tanya aja ke dia gitu kan. Udah beres. Ada buku tabungan. Buku tabungannya ambil. Ada ATM-nya. PIN-nya di belakang buku. Terus ambil semua, bagiin. Itu mah tabungan pribadi. Pak, sedekah yang terbaik kan untuk anak istri, menantu, cucu. Ya udah ambil, sisanya bagikan. Begitu kata saya. Kenapa? Kalau saya punya uang 10 juta, masuk kenceleng 1 juta, terus kencelengnya jalan saya keralap disedot sama tanah, gempa. Itu 1 juta saya jadi pahala nggak? Jadi pahala nggak? Jadi sudah sedekah. Terus yang 9 juta yang masih ada di dompet saya jatuh, ngerelap karena tanah, jadi pahala tuh? Enggak. Karena itu saya habisin semuanya. Alhamdulillah sore-sore istri saya telepon saya, sudah Pak beres semuanya habis. Alhamdulillah ngemplong saya karena harta saya jadi pahala. Pas saya sampai ke rumah lulus, beak. Tapi insya Allah Bu, sok Bu, sodakoh yang sebesar-besarnya ini ada tim infak
yang berjalan sebesar-besarnya Bu bisa ngerelep sia aslina sok make sia ngerelep sia pan Sunda pek ngerelep pek tong asa-asa ibu abdi mah bade sedekah jeung tasna boleh lah sedekah dipikir-pikir Allah saja nggak pelit sama kita kenapa kita pelit sama Allah. Baik Ustad, bagaimana suami untuk yang tim infak silakan ya beredar. Yang pendiam jarang bicara, bukankah ini cara penghambat komunikasi? Tidak selalu komunikasi itu dengan ngobrol. Papa ada papa mah tara ngobrol, calik, mama rek ngigel. Saya yakin nya kakak, itu komunikasi. Tidak selalu dengan ngobrol. Ustaz suami saya mah mun ditakol kakarasada, ya udah takolan. Ya. Jangan pernah sedih kalau suami pendiam, ya. Jangan pernah sedih. Ibu ngadongeng, paling bapak senyum beres. Dan jangan kesel, ya. Atuh udah cicingeun teuing atuh, kesel abdi teh. Anggapnya cepot. Bener tuh? Bu, laki-laki dari pendiam untuk menjadi bicara itu tidak mudah. Mari kita hargai kependiamannya, itu loh. Tidak mudah, ya. Pengen ada teman ngobrol, ajakan we tetangga, baru akan yuk ngariung. Ngobrol di depan suami balik nyelengeh. Geus beres. Teu naon-naon Bu. Ibu bahagia. Kabayang teu punya suami cerewet. Kebayang. Ustaz saya mah suami saya mah enggak perhatian, saya pengen diperhatikan ku suami. Ibu keur ibak ditoong. Diperhatikan siap. Rudet sudah nikmati Ibu kependiamannya karena terlalu banyak istri yang sekarang ini merindukan suami pendiam. Baik. Pokoknya mah urang we ngajak ngobrol sepihak. Mengapa Nabi Muhammad SAW berpoligami bukan bahkan banyak, dan kenapa tidak menceraikan setelah turun ayat pembatas sampai 4? Itu hak khusus Nabi. Hak khusus Nabi. Nabi Muhammad tidak ingin punya istri lebih banyak, tapi Allah yang memerintahkannya. Wahai Muhammad nikahi dia. Wahai Muhammad nikahi dia. Allah yang memiliki rencana, ya. Bu, punten. Suami ibu nikah itu karena Allah bukan? Bukan cenah. Karena Allah bukan suami ibu nikah, ya. Karena nafsu bukan? Nafsu, kudu nafsu. Makanya kawin kadua teu nafsu. Jangan kunaon leuleus kawin teh. Teu nafsu euy. Aya teh nu kawin teu nafsu. Semua pakai nafsu dan terjadi Allah yang ngatur, betul? Boleh nggak kita marah sama apa yang sudah diatur oleh Allah? Itu masalahnya. Jadi kenapa Nabi Muhammad nikah lebih? Karena ada hak dari Allah, ya. Ada hak dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. 11 ya kalau nggak salah, sampai 11 istri Rasul. Kemudian bagaimana jika seorang suami nyuruh istrinya sholat sedangkan suami tidak sholat? Jaranglah meureun. Suami berkata, ibu sholat, peperiheun ayah atuh henteu. Engke oleh ibu sesekali ibu siapkan makanan hanya untuk ibu sendiri. Mamah bade tuang, peperiheun papa henteu tuang. Nikmat. Biarin aja. Berbahagia ibu masih disuruh sholat oleh bapak daripada dicarek sholat. Dan yang jelas ketika ibu melaksanakan sholat padahal suami tidak, berdoalah. Doakan. Doa di antara dua sholat, qobla duhur misalnya dan sholat duhur. Di antara qobla duhur dan sholat duhur ada jeda, berdoalah di antara itu sama dengan berdoa di multazam. Doakan suaminya, ya Allah, jangan kau wafatkan suami saya sebelum dia mampu melaksanakan sholat ikhlas karena engkau. Doakan, ya. Karunya bisi maut. Kumamun maut aya keneh patlot. Saya seorang single parent, tidak menikah lagi karena tidak boleh oleh anak. Kalau saya nurut sama anak, apakah akan mendapatkan pahala? Tidak. Berikan pengertian kepada anak, malah kalau perlu ajak anaknya dibawa kepada orang yang mengerti untuk mendapatkan penjelasan bahwa ibu masih butuh pahala dari suami, ya. Tapi mama, suaminya jangan terlalu lama. Pengmilihkeun aki-aki mah gancang maot.
Ya, jadi tidak usah dibuat rudet. Baik. Enggak. Nurut kepada anak seperti itu, kasihan anaknya jadi dosa menghalangi ibunya ibadah. Itu sama dengan nurut kepada istri yang melarang suaminya nikah lagi, sama. Mohon. Kemudian, bagaimana cara menasehati suami secara syariah? Bolehkah minta pendapat atau saran dari teman atau saudara tentang masalah rumah tangga? Boleh meminta pendapat, tapi usahakan meminta pendapat kepada orang yang tidak akan membicarakan kita, bukan tukang gibah ya. Betul-betul solusi yang kita minta. Terus bagaimana menasehati suami? Tidak usah menasehati suami. Ya, tidak usah menasehati suami, tapi jadilah nasihat untuk suami. Bu, tanya deh sama bapak-bapak, banyak suami yang menjadi baik karena istrinya sangat baik dan suami merasa malu oleh istrinya. Banyak yang seperti itu. Tidak keluar kata-kata nasihatnya, tapi banyak suami ingin memuliakan istrinya karena istrinya mengagumkan. Kartos, oke. Boleh minta saran dari teman, boleh. Bagaimana cara menyikapi suami yang mudah tersinggung? Tong disinggung, beres. Ya. Nyanya tuh, mudah tersinggung, disinggungan nyanya tuh dordar. Ini mah jawabannya sama dengan begini. Ustadz, tadi malam saya mimpi di udag orais ya Ustadz. Terus eta teh maksudna naonnya? Eta teh maksudna bahwa tidur Anda nyenyak. Beresan? Ciri bayan ente teh sare, lamun teu sare mah moal ngimpi. Beres? Itu sama. Bagaimana suami supaya tidak mudah tersinggung? Bu, khusus nih ya kepada ibu-ibu yang suaminya mudah tersinggung, titip. Catat oleh ibu dalam buku harian ibu, tidak usah dalam bahasa yang konkret. Kalau ngobrol hayam tersinggung, cirian. Ngobrol manuk lovebird tersinggung, cirian. Ngobrol iya tersinggung, cirian. Udah semua tahu, yang itu jangan pernah kita bicarakan. Insya Allah itu namanya istri yang berkemajuan. Ayah kan istri nuti tahun 72 nepikeun ke tahun 2012 kitu keneh ngobrolna aya teu? Aya eta teh. Dan itu pika sebeleun. Titip ya. Apa yang kira-kira membuat suami marah? Inventarisir ya. Oke. Nah, ini yang berhadiah. Punya siapa ini? Nanti temui Bu Noi. Bagaimana kalau seorang anak menikah dengan non-muslim dan berpindah agama menjadi bukan Islam? Apakah anak itu putus hubungan dengan keluarganya atau enggak? Ya, putus hubungan secara waris. Putus hubungan secara waris, sosialnya tetap, dan dia jangan kita sebut sebagai anak kita, sudah, dia keluarga kita aja, ya kan? Kemudian bagaimana agar orang tuanya tidak gini, nauzubillahi min dzalik. Kalau anak saya pindah agama, apakah saya ikut dosa? Tidak. Sudah. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dia saja, sepanjang kita sudah mendidiknya, kan itu. Tapi dia jatuh cinta, akhirnya dia pindah agama, mangga, udah. Orang tua tidak ikutan dosa. Kalau pahala, anak saya berbuat baik, saya dapat pahalanya. Kalau kebaikan, ada jariahnya. Kalau keburukan, tidak ada jariahnya. Ibu boleh pasang DP wajah ibu di messenger ibu, boleh. Kata Ustadz, jangan, nanti ada orang lihat macam-macam, terus jadi dosa, kan itu. Menurut saya silahkan. Dan udah sama nu ningalina nya. Dan saya juga banyak kontak teu ditinggalian. Ningan cenah lucu bae we, saya mau butuh isi message-nya, kan itu. Jadi yang salah nu ningalina atau nu masang potretna. Karena itu qadul basor, perintahnya tundukkan pandanganmu. Kalau pasang DP nggak boleh, ibu jangan kekelayangan. Kalau ibu mau kekelayangan, malah ke helm, beres. Ya enggak? Tidak ada dosa jariah, yang ada amal jariah. Ari dosa mah masing-masing. Kartos. Terus anak saya murtad. Terus saya sebagai orang tua dapat hukuman dosanya? Enggak, sepanjang kita sudah mendidiknya. Kecuali kalau kita sudah mengajarkan kepada dia semua agama sama, sok-sok welah. Kan itu. Nah, itu baru saya ikut dosa-dosa di atas pendirian saya. Oke. Orang dia mau nikah dengan non muslim, terus dia minta izin, malah akhirnya pindah agama. Itu karena orang tua mengizinkan. Nah, dosanya dosa mengizinkan.
Bukan dosa karena keluar agamanya, dosa mengizinkannya. Nama Dudi, alamat Gatot Subroto. Dalam hal berselisih dengan suami, apakah seorang istri yang terlebih dulu meminta maaf, bagaimana jika kata maafnya telah diucapkan, suasana dikembalikan pada semula seperti biasa? Kalau sudah minta maaf, suami tidak memaafkan, tidak ada masalah, ya, sudah beres urusannya dengan Allah. Tapi tetap ibu sing lucu, ya, itu aja lah. Kamu mana bawa balon gas? Pada suasana saling diam dengan suami, saya berpuasa sunnah. Apakah ibadah puasa saya diterima? Insya Allah diterima, ibadahnya diterima. Hanya memang ya sempurna sekali kalau rumah kita menjadi rumah yang baik, ya kan? Udah salah juga sih kalau rumah tangga teh buat apa, hei? Halo, ibadah saja. Rumah tangga saya adalah rumah lembaga yang harus membuat ibadah saya jadi tentram. Karena itu saya tidak pernah serius di dalam rumah. Heureuy we. Serius teh kalau ngaji, sholat, nyetir, belajar itu serius. Di rumah sama istri serius, anya. Lapor. Jeung istri lapor, rudet teu. Lieur lah ulah dengan suami tong serius-serius teuing tah. Suaminya komo pendiam. Cicing, unggal ngaliwat toel. Si kasep cicing wae, ngaliwat deui kan gitu. Si kasep teh disada, cicing deui gitu. Terus saya sampai suami teh serengeh deui. Enggak masalah saya pikir ya. Tidak usah. Nah, kalau kita berseteru dengan suami segera minta maaf. Bisi maot itu ya. Baik, ini pertanyaan ada yang pakai lisan ya. Dipilih 2 yang terbaik pertanyaannya dapat hadiah. Kas. Ini. Ibu Nenah dan Ibu Tenenah. Iya, yang satu lagi. Yang bagaimana kalau seorang anak menikah dengan non muslim, nanti hubungi beliau. Ini siapa? Enggak ada namanya ya? Pertanyaannya bagaimana anak menikah dengan non muslim? Itu. Ke depan. Satu lagi Ibu Nenah. Jalan Gatot Subroto. Tuh, pan langsung malika dia dah. Bu Nenah pasti ti dia. Bu, jangan dilihat isinya ya Bu ya. Jangan. Tutupnya simpen, tong ditingali. Mangga Ustad. Mau ningali bungkusna unggul. Kanggo Ibu Dedah. Ibu siapa? Ibu Dedah. Ibu siapa? Ibu Dedah. Hari ya Ibu. Ibu Nenah. Ini akur, Dedah dan Nenah. Di sini ada Dudi. Alhamdulillah. Wilujeng. Ya baik hadirin rahimakumullah. Yuk potret. Ulah tenoy. Ulah kabur. Ya. Nah hadirin, yang terakhir dari saya tentang pemilu. Di masjid tidak boleh kampanye. Ya, saya tidak akan kampanye. Sepanjang saya berumah tangga 35 tahun. Kenapa saya nyebut begini? Ini 3. Iya 3, iya 5. Jangan salah paham. Sepanjang saya berumah tangga 35 tahun, alhamdulillah, tidak pernah ada pertengkaran karena tidak ada kesalahan dalam kepemimpinan. Dan ya, iya 3. Ini 3 Bu, 3, ini 3, ini 5 semuanya teh 35 tahun. Yes. Ya, terus setuju? Nah kemudian kenapa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pikirkan ya Bu ya. Ibu teh bakal meninggal. Ini penting sekali. Ini kisi-kisinya. Ibu bakal meninggal. Oke. Kalau seandainya anggota legislatif yang kita pilih mengesahkan penghapusan pelajaran agama di Indonesia, kabayangkan partai mana wae, oke? Kemudian mengharamkan, mengesahkan undang-undang anti poligami, kabayangkan partai mana wae?
kira-kira nanti ibu di alam barzah bakal nanya kepada malaikat, malaikat, kenapa ya nggak ada anak-anak saya, cucu saya yang mendoakan saya? Nanti jawab malaikat begini, bagaimana bisa mendoakan ibu? Anak cucu ibu nggak belajar agama, soalnya di sekolahnya udah nggak ada pelajaran agama, kan disetujui oleh undang-undang oleh DPR dan anggota DPR-nya ibu yang milih, tah eta. Oke, pikirkan itu, pikirkan kira-kira siapa yang akan menyelamatkan agama anak-anak kita ya. Pokoknya ulah gumasep, ulah gumasep. Nah terus itu anggota legislatif. Juga kenali secara detail personil orang manusianya. Kita bisa browsing kok, bisa browsing, nanti keluar Twitternya, keluar Instagramnya, keluar Facebooknya, nanti kita bisa tahu dari statusnya seperti apa dia. Ada salah satu calon yang saya coba search, oh pas klik keluar, oh dia ternyata tukang piknik. Bahaya Indonesia dibawa piknik terus kan itu. Oh ternyata dia tukang belanja. Ada juga ternyata calon anggota legislatif tukang curi. Dia nyuri motor temennya ya kan. Ada yang seperti itu. Waspadai oleh kita. Kemudian itu untuk anggota legislatif, pilih kira-kira siapapun dari partai manapun yang kira-kira akan mempertahankan al-Islam tetap ada di hati anak cucu kita. Itu mata kiwet terus. Kemudian saudara-saudara, ini enggak kampanye nih, rada cara rangkel. Tentang presiden, saya tidak pilih Prabowo. Kalau ibu lihat display picture saya lucu lagi dong. Nah, saya tidak pilih Prabowo sebagai presiden. Saya tidak pilih Sandi sebagai wapres. Saya tidak pilih Ma'ruf Amin sebagai wapres. Saya tidak pilih Jokowi sebagai calon presiden. Tugas saya sebagai muslim, saya akan menjaga fatwa hasil ijtima ulama. Itu. Saya akan jaga itu. Pokoknya mereka dijaga. Kenapa? Suatu saat yang saya pilih dari hasil ijtima itu ternyata dia presiden yang buruk. Oh, saya sudah dapat pahala karena saya menjaga ulama, betul? Saya hanya pengen dapat pahala. Punten. Kalau ternyata butut pisan, lebih butut dari yang sekarang, ya sudah, nggak apa-apa. Yang pasti saya sudah dapat pahala dan insya Allah dengan menjaga ketaatan kita kepada ulama, Allah akan berikan berkahnya. Tapi yang satu ini sekarang kemarin ikutan Natalan. Gimana ya di medsos menirame ikutan Natalan. Di dalam posisinya dia sebagai seorang muslim di tengah-tengah keluarga yang hampir semuanya non muslim, wajar temun kaseret. Wajar kebawa hanya untuk sekedar menghargai keluarga, wajar. Tuh kan keluarganya non muslim. Hei, Nabi Muhammad ge ibu bapana lain Islam. Ibrahim ge nabi ibu bapana lain Islam. Setuju? Jangan pernah berpikir ke situ, yang pasti yang bersangkutannya Islam atau pura-pura Islam. Dan nusok sholat mah tara di video. Nutara sholat nusok di video gitu ya, kartos. Jadi saya tidak milih capres-cawapresnya, yang saya pilih, yang saya jaga hasil ijtima ulama. Punten kalau diantara kita berbeda. Punten pisan karena saya pengen masuk surga, itu saja. Ya. Hadirin, marilah kita bermunajat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, saat ini kami berkumpul memperbaiki diri untuk mendekatkan diri kami kepadamu, melangkah lurus, berikan kepada kami konsistensi sikap istiqomah kami sehingga kami melangkah tidak lagi berpaling untuk tetap menuju kepada Engkau. Ya Allah, jangan biarkan dunia merayu kami sehingga kami terlengahkan untuk berjalan menuju Engkau. Ya Allah, jika Engkau bertanya fa'aina tadhabun, kemana kami akan pergi, maka insya Allah kami akan selalu bisa menjawab ilaika ila mardatillah, kami akan berjalan menujumu untuk mendapatkan ridhomu. Ya Allah, bimbing tuntun kami, jangan Kau biarkan kami tersesat di rimba kezaliman. Bimbing tuntun negeri ini ya Allah, jangan Kau biarkan negeri ini terbakar sehingga kami muslim seperti nasib umat Islam di Rohingya, seperti nasib umat Islam di Uighur, seperti nasib umat Islam di Angola, seperti nasib umat Islam yang pada saat ini sudah di genosida, sudah dipunahkan ya Allah.
Ya Allah, bimbing kami untuk memiliki kekuatan sehingga kami bisa bertahan karena Engkau, untuk tetap beriman padamu. Tetapkan hidayah ini ada pada diri kami, jangan Engkau cabut hidayah pada diri kami. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami, jangan ada seorang pun dari anak-anak kami yang murtad darimu ya Allah. Kukuhkan hidayah pada diri anak-anak kami untuk tetap bisa menjadi hamba yang membela kehadiran Engkau di dalam jiwanya. Ya Allah, kami titipkan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami ahli surgamu tanpa hisab, karena mereka pun selalu saja menganugerahkan surga itu bagi kami. Kayakan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhiratmu ya Allah. Karena kami anak-anaknya selalu saja mendapatkan dan menghabiskan kekayaan mereka. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Jadikan kedua orang tua kami ahli surgamu. Suatu saat Kau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketenteraman kasih sayangmu, dan pada hari kebangkitan nanti bangkitkan kami dengan ridhomu untuk Engkau bawa kami ke surgamu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu saja, dan mohon doa. Biasanya di belakang kamera ada Faris ya. Sekarang bukan Faris, siapa? Ente? Wardah? Wakilnya. Namanya Fadil. Namanya Fadil. Kemana Faris? Ada, hanya sekarang sedang honeymoon, baru nikah minggu kemarin. Ya, apal benernya ke Faris? Apal. Faris baru nikah dan Faris bilang nyesal cenah. Hayo we ngagugulung kamera cenah. Apal pamajikan pikaresepeun mah. Nah, teu ngagugulung pamajikan. Begitu kata Faris. Doakan mudah-mudahan rumah tangganya barokah, karena Faris sudah memberikan banyak sekali kontribusi bagi keimanan kita. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Bagus untuk tidak dulu bubar sebelum acara ditutup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.